Peringatan keras. Ada posisi tidur yang bisa memicu stroke dalam satu malam tanpa tanda apapun. Jika Anda sering bangun pagi dengan kepala terasa berat, leher kaku seperti tertarik, dada terasa sesak, jantung berdebar tiba-tiba, atau mata buram beberapa detik setelah bangun tidur. Jangan anggap itu hal biasa. Itu bukan sekadar kelelahan. Itu bisa tanda awal aliran darah ke otak terganggu saat Anda tidur. Banyak orang meninggal atau lumpuh bukan saat beraktivitas, tetapi saat tidur nyenyak, tanpa rasa sakit, tanpa peringatan, yang membuatnya sangat berbahaya. Penyebabnya sering bukan karena makanan atau stres, melainkan posisi tidur dan kebiasaan sebelum tidur yang dilakukan setiap malam selama bertahun-tahun. Video ini penting untuk Anda yang berusia di atas 60 tahun, dan juga untuk Anda yang masih merasa tidur lama tapi badan tetap tidak segar. Di video ini, saya akan bongkar 8 kesalahan tidur yang diam-diam menekan pembuluh darah otak, menyebabkan lonjakan tekanan darah dan meningkatkan risiko stroke saat tidur. Dan yang paling penting, di bagian akhir video, saya akan tunjukkan 2 posisi tidur paling aman yang terbukti membantu melindungi otak dan jantung. Jika Anda terapkan mulai malam ini, risiko stroke bisa diturunkan secara signifikan, tanpa obat, tanpa terapi mahal, hanya dengan mengubah cara Anda tidur. Jika Anda merasa, ini seperti kondisi saya sekarang, maka video ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Tulis angka 10 di kolom komentar jika Anda ingin tidur lebih aman mulai malam ini. Banyak orang tidak sadar, stroke sering terjadi bukan saat stres, justru saat Anda tidur, atau dalam beberapa jam pertama setelah bangun. Mengapa begitu? Saat malam hari, aliran darah melambat. Darah cenderung lebih kental. Tekanan darah bisa naik turun ketika Anda berubah posisi. Pada usia di atas 60 tahun, pembuluh darah lebih rapuh. Sedikit saja tekanan berubah, risikonya bisa besar. Yang paling berbahaya adalah ini. Anda tidak merasakan apapun, Anda tetap tidur. Tetapi di dalam, aliran darah ke otak bisa terganggu. Oksigen ke otak bisa turun naik. Tekanan di kepala bisa meningkat diam-diam. Itulah sebabnya ada orang yang tidur terlihat baik-baik saja, lalu bangun dengan wajah mencong, bicara pelo, tangan lemas, atau tiba-tiba pusing berat. Sekarang, apa yang bisa Anda lakukan mulai malam ini? Pegang 3 aturan cepat ini. Pertama, jangan biarkan kepala sejajar atau lebih rendah dari jantung. Kepala harus sedikit lebih tinggi. Kedua, jangan biarkan leher menekuk tajam atau terputar. Leher netral membuat aliran darah lebih lancar. Ketiga, jangan tidur dengan tubuh masih berat setelah makan besar. Biarkan tubuh tenang dulu sebelum tidur. Ingat kalimat ini. Malam hari adalah saat pembuluh darah paling sensitif. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 1 di kolom komentar. Tidur telentang tanpa bantal terlihat sepele. Banyak orang menganggapnya paling alami. Tetapi pada usia lanjut, posisi ini bisa berbahaya. Saat kepala sejajar atau lebih rendah dari jantung, darah lebih mudah mengalir ke arah kepala. Tekanan di pembuluh darah otak meningkat perlahan. Anda tidak merasakannya saat tidur. Masalahnya muncul saat malam berlangsung lama. Oksigen ke otak menjadi tidak stabil. Pembuluh darah kecil di otak mendapat tekanan terus-menerus. Tanda awalnya sering diabaikan. Bangun tidur dengan kepala terasa berat. Mata seperti berkunang-kunang, rasa penuh di kepala atau telinga berdenging. Ini bukan karena kurang tidur. Ini karena posisi tidur menekan sistem peredaran darah otak. Solusinya sangat sederhana dan bisa dilakukan malam ini. Gunakan 1 bantal dengan tinggi sedang, bukan bantal tipis, bukan juga bantal tinggi bertumpuk. Tujuannya hanya 1, menaikkan posisi kepala sedikit di atas jantung, sekitar kemiringan ringan, tidak membuat leher menekuk.
Jika Anda sering mendengkur atau merasa napas berat saat tidur, menaikkan bagian atas tubuh sedikit juga membantu pernapasan lebih lega dan menurunkan tekanan darah malam hari. Ingat kalimat ini, kepala tidak boleh rata dengan jantung saat tidur. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 2 di kolom komentar. Tidur miring ke kanan terlihat nyaman. Banyak orang melakukannya tanpa berpikir panjang. Namun, pada usia lanjut, posisi ini bisa membebani jantung. Saat Anda tidur miring ke kanan, berat tubuh menekan area dada kanan. Di sisi ini terdapat pembuluh besar yang membawa darah kembali ke jantung. Tekanan ringan saja sudah cukup untuk memperlambat aliran darah balik. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras saat malam. Kerja jantung yang meningkat ini sering tidak terasa, tetapi risikonya nyata. Tekanan darah bisa menjadi tidak stabil. Irama jantung lebih mudah terganggu. Pasokan oksigen ke otak bisa turun naik. Bagi orang dengan tekanan darah tinggi, riwayat jantung, atau sering terbangun dengan dada tidak nyaman, posisi ini memperbesar beban sistem peredaran darah. Solusinya jelas dan sederhana. Utamakan tidur miring ke kiri. Dalam posisi ini, jantung memiliki ruang gerak lebih bebas. Aliran darah kembali ke jantung menjadi lebih lancar. Tekanan pada pembuluh besar berkurang. Agar posisi ini bertahan sepanjang malam, gunakan satu bantal panjang atau bantal peluk. Letakkan di depan tubuh dan peluk ringan. Ini membantu menjaga tubuh tidak kembali miring ke kanan tanpa membuat tidur terasa kaku. Pastikan leher tetap netral, tidak menunduk, tidak terangkat berlebihan, bahunya rileks, dada terbuka. Jika Anda merasa bahu kiri cepat pegal, geser posisi sedikit ke belakang. Bukan telentang penuh, tetap miring kiri dengan sudut nyaman. Ingat satu kalimat ini, tidur di sisi kiri memberi jantung ruang bernapas. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 3 di kolom komentar. Menumpuk 2 atau 3 bantal saat tidur adalah kesalahan umum. Tujuannya sering untuk merasa nyaman, tetapi efeknya bisa berbahaya. Saat kepala terlalu tinggi, leher terdorong ke depan atau menekuk. Pembuluh darah di leher tertekan. Aliran darah ke otak menjadi tidak lancar. Masalah ini terjadi perlahan, tanpa rasa sakit, tanpa tanda jelas saat tidur. Akibatnya muncul saat bangun pagi. Leher kaku, bahunya berat. Kepala terasa tertekan di satu sisi. Kadang muncul pusing saat bangun berdiri. Ini bukan karena usia. Ini karena posisi leher menutup jalur darah ke otak selama berjam-jam setiap malam. Solusinya sederhana dan bisa diterapkan sekarang. Gunakan satu bantal saja. Tinggi rendahnya sedang. Bantal harus menopang lekuk alami leher, bukan mendorong dagu ke dada. Bukan juga membuat kepala jatuh ke belakang. Saat berbaring, pastikan ini. Wajah menghadap lurus ke atas atau ke samping. Leher terasa panjang dan rileks. Tidak ada tekanan di tengkuk. Jika Anda membutuhkan posisi agak miring untuk napas, angkat bagian atas tubuh secara merata. Bukan hanya kepala. Gunakan bantal khusus atau alas miring yang stabil. Hindari menambah bantal sedikit demi sedikit. Itu justru memperparah tekanan pada leher. Ingat kalimat ini, leher netral, darah mengalir ke otak. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 4 di kolom komentar. Posisi tidur meringkuk seperti janin terasa nyaman. Banyak orang merasa aman dalam posisi ini. Namun, untuk tubuh yang menua, posisi ini bisa bermasalah. Saat Anda meringkuk terlalu ketat, dada tertekan, ruang paru-paru menyempit. Napas menjadi lebih dangkal sepanjang malam. Jika napas dangkal berlangsung lama, kadar oksigen dalam darah menurun perlahan. Otak menerima oksigen tidak stabil. Ini membuat otak lebih sensitif terhadap tekanan dan gangguan aliran darah. Selain itu, saat dagu terlalu menempel ke dada, otot leher dan bahu menegang. Pembuluh darah kecil di leher bisa terjepit.
Aliran darah ke bagian belakang kepala menjadi tidak optimal. Tanda yang sering muncul. Bangun tidur dengan kepala terasa berat. Leher pegal. Badan tidak segar meski tidur lama. Solusinya tidak rumit. Anda tidak perlu meninggalkan posisi miring. Yang perlu diubah adalah cara meringkuk. Longgarkan posisi kaki. Jangan menarik lutut terlalu dekat ke dada. Biarkan dada terbuka agar paru-paru bisa mengembang penuh. Jaga leher tetap lurus. Dagu tidak menunduk. Bahu rileks. Gunakan satu bantal di antara kedua lutut. Ini membantu menjaga tulang belakang tetap netral dan mencegah tubuh menggulung terlalu ketat. Jika perlu, gunakan bantal panjang untuk menopang lengan dan dada bagian depan. Posisi tubuh menjadi lebih terbuka tanpa kehilangan rasa nyaman. Ingat kalimat ini, tidur nyaman itu baik, tetapi tidur terbuka lebih aman. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 5 di kolom komentar. Tidur segera setelah makan malam adalah kebiasaan berbahaya, terutama pada usia lanjut. Saat Anda makan besar, lalu langsung berbaring, darah dialihkan ke sistem pencernaan. Akibatnya, aliran darah ke otak berkurang sementara. Pada malam hari, kondisi ini lebih berisiko. Tekanan darah bisa turun lalu naik kembali secara tiba-tiba. Perubahan ini memberi tekanan besar pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah otak yang sudah rapuh. Jika ditambah minuman beralkohol, risikonya meningkat tajam. Alkohol melebarkan pembuluh darah dengan cepat. Setelah itu, tubuh bereaksi dengan penyempitan mendadak. Tekanan darah menjadi tidak stabil sepanjang malam. Kondisi ini sering tidak disadari. Anda tetap tidur, tetapi pembuluh darah sedang bekerja keras menyesuaikan tekanan. Solusinya jelas dan praktis. Selesaikan makan malam setidaknya 3 jam sebelum tidur. Beri waktu tubuh untuk mencerna dengan tenang. Hindari alkohol sebelum tidur. Jika dikonsumsi, hentikan beberapa jam sebelum waktu tidur. Setelah makan malam, lakukan gerakan ringan. Berjalan santai selama 15 hingga 20 menit sudah cukup. Ini membantu sirkulasi darah lebih seimbang dan mencegah lonjakan tekanan mendadak saat tidur. Saat waktu tidur tiba, tubuh sudah lebih stabil. Aliran darah ke otak lebih terjaga. Risiko gangguan saat malam berkurang. Ingat kalimat ini. Perut penuh bukan waktu yang aman untuk tidur. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 6 di kolom komentar. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. 2 posisi tidur paling aman untuk otak dan jantung. Pertama, tidur miring ke kiri. Dalam posisi ini, jantung tidak tertekan. Aliran darah kembali ke jantung lebih lancar. Tekanan pada pembuluh darah besar berkurang. Oksigen ke otak lebih stabil sepanjang malam. Posisi ini juga membantu pernapasan lebih bebas. Tekanan di dada berkurang. Risiko lonjakan tekanan darah malam hari menurun. Pastikan tubuh benar-benar miring ke kiri. Leher netral. Bahu rileks. Gunakan satu bantal di antara lutut agar tulang belakang tetap lurus. Kedua, tidur telentang dengan bagian atas tubuh sedikit terangkat. Bukan telentang rata. Dan bukan duduk setengah badan. Angkat bagian kepala dan dada sedikit saja. Cukup kemiringan ringan. Ini membantu darah mengalir kembali ke jantung. Tekanan di kepala dan otak menjadi lebih rendah. Posisi ini sangat membantu jika Anda sering mendengkur, mudah sesak, atau memiliki tekanan darah tinggi. Tambahkan satu bantal kecil di bawah lutut. Ini mengurangi tekanan pada punggung bawah dan membuat tubuh lebih stabil. Pilih salah satu dari 2 posisi ini. Tidak perlu memaksakan diri. Yang penting tubuh terasa nyaman dan stabil. Ingat kalimat ini. Posisi tidur yang tepat melindungi otak semalaman. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 7 di kolom komentar. Posisi tidur sudah benar, tetapi jika lingkungan tidur salah, risiko tetap ada. Mulai dari suhu kamar. Kamar yang terlalu panas membuat jantung bekerja lebih keras. Tekanan darah malam hari mudah naik. Jaga kamar tetap sejuk dan nyaman. Tidak dingin berlebihan.
tubuh perlu menurunkan suhu inti untuk tidur aman. Hentikan cahaya terang sebelum tidur. Layar ponsel, televisi, dan lampu kuat mengganggu hormon tidur. Tidur menjadi dangkal. Otak tidak masuk fase pemulihan yang penting. Matikan layar setidaknya 1 jam sebelum tidur. Perhatikan bantal dan alas tidur. Leher harus ditopang dengan stabil, tidak tertekan, tidak menggantung. Jika leher nyaman, aliran darah ke otak lebih lancar. Kurangi suara mendadak di malam hari. Suara keras membuat tubuh kaget. Denyut jantung melonjak. Tekanan darah naik sesaat. Gunakan suara lembut atau keheningan yang stabil. Setiap pagi, dengarkan tubuh Anda. Jika bangun dengan kepala ringan, napas lega, dan tubuh terasa segar, itu tanda sirkulasi malam berjalan baik. Jika sering bangun dengan pusing ringan, kepala berat, atau tangan terasa kebas, itu sinyal tubuh meminta perubahan. Ingat kalimat ini. Tidur aman bukan hanya soal posisi, tetapi juga lingkungan yang tenang dan stabil. Jika Anda masih menyimak sampai sini, tulis angka 8 di kolom komentar. Sekarang Anda sudah tahu satu hal penting. Stroke tidak selalu datang karena usia. Seringkali, stroke datang karena cara kita tidur setiap malam. 8 poin tadi bukan teori rumit. Itu adalah kebiasaan nyata, hal kecil. Tetapi dampaknya besar bagi otak dan jantung. Anda tidak perlu obat, tidak perlu terapi mahal. Cukup ubah cara tidur Anda mulai malam ini. Pilih posisi tidur yang aman. Atur bantal dengan benar. Beri jarak antara makan dan waktu tidur. Tenangkan kamar tidur Anda. Ingat ini baik-baik. Belum terlambat. Tubuh Anda masih ingin pulih. Otak Anda masih bisa dilindungi. Mulai malam ini, bukan besok, bukan minggu depan. Jika video ini membuat Anda sadar dan Anda ingin tidur lebih aman, tulis angka 10 di kolom komentar sekarang. Tolong bagikan video ini kepada pasangan Anda, orang tua Anda, saudara, dan teman-teman Anda. Satu perubahan kecil dari video ini bisa menyelamatkan hidup orang yang Anda sayangi. Dan tulis di komentar. Topik kesehatan apa yang ingin Anda bahas berikutnya? Saya membaca semua komentar Anda. Sekarang pertanyaannya satu. Malam ini, apakah Anda mau mulai?